Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, adik-adikku yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan ini kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam senantiasa selalu kita limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah dari alam kegelapan menjadikan alam yang terang benderang, yang begitu indah yang kita nikmati sekarang ini. Apa dasarnya? Kalau kita misalnya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati, tentunya yang dipaparkan dalam rukun iman yang 6 itu ya, rukun iman yang 6: satu, antu'mina billah; kedua, wal malaikah; ketiga, wa rasulillah wa kutubillah; atau yang keempat, yang kelima adalah antumina yaumil akhir; dan yang keenam, syarrihi wa khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yaitu takdir. Itu adalah rukun iman. Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah, adik-adikku yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya bahas dengan tema yaumil akhir. Apa itu yaumil akhir? Hal-hal yang gaib yang akan, kehidupan yang akan datang. Kalau kita sebetulnya kita itu kata morgana ya, membicarakan yang belum ya, yang belum atau yang tidak kita ketahui sama sekali, itu alam gaib yang dihadapkan. Tapi pada intinya ya, pada intinya kalau kita sungguh-sungguh dalam beriman kepada Allah, tentunya mengakui harus itu adalah merupakan rukun iman. Pertama kita bahas ya, alam aja. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai atau berada dalam fase-fase melalui alam-alam. Pertama yang disebut alam ruh. Kalau kita disebut alam lauh mahfuz, tidak perlu tahu, kita tidak tahu itu ya, alam lauh mahfuz. Yang kedua alam rahim ya, kalau lauh mahfuz itu alam ruh disebutnya. Kedua alam rahim, ketiga alam dunia, keempat itu alam akhirat. Alam akhirat ini masih banyak itu. Nah, ini yang kita bahas sekarang, yang berdasarkan tema yaumil akhir, hari akhir. Yaum itu bahasa Arabnya hari, yaumil akhir berarti hari akhir, yaitu yaumul kiamah. Kenapa? Itu fase yang kesana kehidupan kita ini akan memasuki sekarang dunia, masuk ke alam yang keempat, yaitu alam barzah. Itu sudah masuk alam, sudah masuk alam akhirat atau hari akhirat, tapi fase dalam kehidupannya, kehidupan alam. Ketika kita awalnya tidak ada, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada. Kesananya lagi pasti kita akan ada lagi kehidupan. Summa yuhyikum, summa yumitukum, summa ilaihi turja'un. Pertama kita dihidupkan yang tadinya tidak ada. Berarti yang tadi tidak ada berarti dihidupkan Allah
Ya. Summa yuhyikum. Yuhyikum itu dihidupkan. Summa yumitu tukum. Yaitu dimatikan. Summa ilaihi turja'un. Kembali kepada Allah. Kalau kalimat kembali berarti adalah hidup lagi kita itu. Maka akhir daripada kita adalah bakal hidup. Yaitu di alam akhirat. Apa itu alam barzah? Kenapa manusia? Manusia sekarang, kita-kita. Walaupun beramal soleh, beribadah, dengan berbuat baik di muka bumi ini, ya. Tetapi kalau dalam hatinya tidak ada keimanan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, apalagi terhadap yaumil akhir, bahwa di sana itu akan ada hari pembalasan, itu tidak sah. Batal tauhidnya, batal keimanannya. Ya, walaupun kita berbuat baik. Ya, berbuat baik. Apa bedanya sama orang-orang Nasrani, orang-orang agama lain kita bicarakan, ya? Sama, dia berbuat baik, kebaikan dengan dermanya, kebaikan dengan ini, tapi dia keimanannya dengan syirik kepada Allah, la balu minal iman. Artinya ditolak keimanannya, ya, karena dia berhadapan dengan syirik, karena tidak percaya akan adanya hari akhirat, gitu ya. Nah, apa sebabnya manusia yang membedakan itu? Adanya satu, kalau berbuat baik ada balasannya, ya. Berbuat kesalahan atau berbuat kejelekan, kemaksiatan, ada juga balasannya. Tujuan akhir kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Apa susahnya sih? Mau kita tinggal dua pilihan saja hidup ini. Kalau baik kita balasannya ada, berarti surga. Kalau kita, ya, namanya berbuat maksiat, jelek, sudah jelas kita percaya bahwa akan masuk neraka. Apa sulitnya? Yang menjadi sulit adalah kita sendiri yang mempersulit diri. Kitabnya telah ada, yaitu Al-Quran. Rasulnya ada, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ustadz, para kiai, para ulama, bahkan dari sananya para wali-wali, ya, telah ada. Ini siratal mustaqim, ini siratal anbiya'i wal mursalin, ini orang-orang salafus saleh, orang-orang yang begini-begini, balasannya sana begini, di sana begini, sudah jelas. Tanha anil paksa wal murtad, itu hakikatnya adalah kalau kita percaya kepada hari akhir bakal ada pembalasan, pasti orang baik-baik saja akan beriman dan beramal soleh. Benar nggak? Apa membatasnya? Karena kita hidup. Tidak percaya itu karena kita hidup di dunia. Seolah-olah dengan pemandangan akal itu, masa iya sih? Masa iya? Ya, orang yang meninggal juga nggak balik lagi kok. Enak kok hidup di sana, ya? Kayaknya bohong. Pasti kalau dia disiksa di alam kubur pasti balik. Ya, masa iya? Orang yang nyebut masa iya piraku pasti bakal maut. Ya. Lihat kendaraannya yang paling super istimewa. Bahkan setiap orang masuk itu kendaraan itu yang paling mewah itu, ya, masuk tidak bisa kembali lagi dan tidak akan hidup, pasti mati. Itu kendaraan apa? Pasaran keranda, ya, benar nggak? Itu pasaran yang kendaraan yang paling mewah itu. Tapi ditakuti sama kita karena apa? Ya, karena kita kurang percaya, ya, kurang kepercayaan terhadap hari akhir.
Ditakuti. Kalau orang yang pede dengan diri sendiri, dengan kepercayaan, dengan iman kepada Allah, dia berbuat baik, tidak akan takut menghadapi maut. Ya, benar nggak? Setiap orang yang naik kendaraan itu pasti mati. Ya, benar nggak? Oh, banyak ya pasaran, ayo naik pasaran jelema hirup moal daikeun atuh ya. Bener deh, pasti paeh teh jelema. Mah balik deui deh. Tara ngongkosan ieu da tara ya. Nah gitu. Nah, selanjutnya ya. Yang 4 itu tadi alam kubur. Bahkan dalam syair Imam Syafi'i menjelaskan wa ardu wasi'atun wasamai wasi'un la tasma'u ala rohakasakun. Itu Imam Syafi'i menjawab. Bumi ini terbentang luas. Apa namanya? Langit. Apa itu namanya? Langit itu? Ya, langit. Terbentang luas menaungi kita, ya. Ketika ajal maut yang datang, ajal datang, ja'a. Tidak. Ajaluhum, ya, datangnya ajaluhum itu tidak akan bisa untuk melindungi kita itu, walaupun seluas apapun akan terasa sempit itu, kata Imam Syafi'i. Karena mau kemanapun maut itu pasti datang. Sekarang dilihat ya di YouTube, di orang-orang sana dengar bahwa Korea, Cina, orang Amerika, orang daerah-daerah yang komunisme ya di sana sudah menyiapkan ya untuk menantang datangnya hari kiamat. Barger tank itu dimasukin ke dalam bumi, digali dengan sekian ini kapasitasnya yang 40.000 orang yang ini untuk tetap ya. Maut itu bukan berada dalam makanan tempat itu datang, tidak bisa menembus bumi, enggak, malaikat itu tetap datang. Malah kita itu melihat, siapa tahu nih ya, maut itu tidak akan pilih-pilih. Ya mah ora keneh, karunya ya karunya can kiwin. Ya situ ieu kerja pilih-pilih. Maut itu tidak akan timbang pilih. Ya, buat teuing meureunannya pamin tiheula nya tiheula dahar begitu nya. Nya buat teuing pamin paneuri yan baheulana nya hasbuk paneuri buat teuing dibalik ya. Pak Amin ganten paneuri hasbuk baheulana bisa wae gitu wae insyaallah. Tapi namanya kehidupan itu kita jangan berputus asa. Berbuatlah baik, ada balasannya dengan sungguh-sungguh. Ya, hari akhir. Ini kalau waktunya panjang saya terangkan nih. Di alam kubur ada nikmat kubur, ada sisa kubur. Wah, sudah jelas banyak lah. Malah sampai direkam segala gini. Kata saya itu, ya, barjah itu tidak akan tertembus dengan akal pikiran manusia, apalagi dengan teknologi secanggih apapun tidak akan. Barjah itu adalah lapisan, kalimat barjah itu ya, lapisan yang tertutup dan yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, walaupun dia itu makhluk gaib. Kecuali dengan izin Allah, yaitu malaikat yang bisa menembus. Ya. Itu ya. Dengan teknologi begini. Ya itu tergantung pemikiran kita, ya. Jangan terilusi dengan hal-hal yang itu ya. Itu setelah bangun di dalam kubur itu, yaitu sudah masuk air ini ya. Akhir dari kehidupan, bukan akhir daripada kematian ini. Ya. Dunia ini tempat permasalahan, bukan untuk menyelesaikan masalah. Benar nggak? Tidak ada yang selesai di dunia ini. Katanya penyelesaian di manusia, penyelesaian Mahkamah Agung, penyelesaian dengan pengadilan, tidak ada. Penyelesaian diri sendiri
juga tidak mungkin ada. Benar nggak? Coba. Sudah begini mau begitu. Ya begitu. Sudah begitu mau begini. Sudah satu pingin dua pingin tiga, terus pingin empat, pingin hawa nafsu. Yang sebetulnya tempat penyelesaian itu nanti di yaumul akhirat. Dan itu tidak ada penyelesaian yang seutuhnya. Penyelesaian menurut iman dan menurut Allah Subhanahu wa taala abidin wa abidina wa dahrud dahirin. Langgeng gitu lah istilahnya. Gitu dah. Jadi tidak ada kematian lagi di sana, tidak ada penyelesaian lagi. Terus. Jadi sangatlah kita harus menghargai dengan kehidupan dunia. Ad-dunya'u majra'atul akhirah. Ya. Itu hari akhirat. Waduh, bahaya. Lamun waktu nali lama diterangkeun teh kumaha 40.000 tahun ya nungguan. Tarang teh eta ya kene waktu ya. Ya. 40.000 tahun malam orang yang di dalam nikmat kubur berdoa, orang yang mendapat nikmat kubur, ya Allah, melihat sanak saudara melakukan kemaksiatan, dia itu menangis karena dia sudah dihadapkan dengan siksa kubur dan nikmat kubur itu sudah terasa sama dia, merasa sayang dia, tapi nggak bisa untuk kembali atau merasa nyeri di dia kubur teh. Buru-buru mana geraknya ku nyai ujang misalnya ya. Begitu. Wah mau ka Kabogo mamanya, ulah kitu. Ya. Neng ieu di kuburan disiksa. Ulah kitu moal kitu ge moal. Walaupun sesayang-sayang apapun, sayang di dunia beda dengan sayang di akhirat. Ya. 40.000 tahun itu setelah dibangunkan di dalam kubur, di alam barzah bangunkan. Kayak apa? Seperti misal imsilnya tamsilnya seperti tong G. Apa tong? G. Melentung. Dan itu dari alam kubur, alam barzah mau hidup lagi itu lamanya 40.000 tahun. Ingat ya, 40.000 tahun. Ada yang mengatakan 500.000 tahun. Ada itu. Ada yang menyebutkan 500, ada 40.000, ada berapa gitu kan. Tapi yang Pak Amin itu di kitab Sulam Mutopek dalam sarahnya 40.000 tahun lamanya. Setelah manusia ini kiamat, alam ini dikiamatkan sama Allah, ditiup sangkala oleh malaikat Israfil, ngek, beledung. Hancur. Maut kabeh rata geus di dalam kubur ditunda heulang teu langsung budal tunda 40.000 tahun disiksa. Awal dari bakal dia itu bahagia di akhiratnya, awal itu akan memberikan kenikmatan di akhirat, mendapat surga itu atau mendapat neraka itu dari dalam kubur dulu. Awalnya prosesnya di alam kubur disiksa kali itu lagi gitu. Tidak ada tetap kesananya siksa kubur itu cuma sekian persen, nanti di sana sekian. Di sini ya kalau kita mengaji majelis ilmu ya, keutamaan majelis ilmu kalau kita mencari ilmu. Kalau saya beberkan, ya, tahu beberkan, beberkan, aku masih yang saya bilang beberkan, gitu, beberkan. Aduh, segala mah balalik tan ngaji ilmu teh, ganjaranana pahalana, kahiji dihampura dosa. Jalma anu jadi kusuna dia. Orang yang berangkat ngaji melangkahkan kaki menuju ke pengajian
di dalam sebelum melangkah sudah dicatat 70.000 kebaikan. Sebelum melangkah ini, apalagi melangkah, setiap langkah 70.000 kebaikan dan menghapus 70.000 kemaksiatan atau dosa. Itu muruluk. Kenapa muruluk ya? Kalau dengan istighbar bawa bateng diterima. Astagfirullahaladzim bari ngelai, astagfirullahaladzim bari nunutan, belum tentu diterima istighbarnya, minta tobatnya. Tapi dengan mencari ilmu atau tolak ilmu dengan spontanitas, refleks, buruluk deras dia turunnya ya, hapus. Dan orang itu tidak merasa orang mencari ilmu seperti ini, balik itu seperti orok, tidak ada dosa, Bapak. Mata mau ditemongkeun, pahala lagi akan dimasukkan ke surga dengan dilindungi dan dilayani sama 70.000 bidadari. Nah, sudah bidadarinya jangan lalaki unggul, aya we abdi kumaha tuh. Jadi itu aya 70.000 bidadara. Ya. Kumaha sah? Wallahu alam, Mbak Ben can ningali jeung ganjaran jeung awewe mah. Dalobana mah aksaru min mar'atin nas fi ahli nar bahwa nisa panglobana dina jero neraka. Aduh ya Allah, mata tapi mudah-mudahan mata disebutkeun ganjaran majang lalaki 70.000 bidadari yang perawan semua ya sama. Wah, geus kali heula jauh atau mungkin ke alam surga. Ya alam begitu bangun melentung sekaya toge, banterinya kayak toge melentung. Disiram di banyur, disiram oleh malaikat Israfil atau Israfil ya. Israfil langsung disiram lagi. Allah menurunkan malaikat Mikail kayak pupuk lamun cukuran mah, pupuk kenikmatan surga, kenikmatan neraka. Macam orang mah pupuk orea dibalur tanah mahsyar, melentung. Kehidupan di alam mahsyar itu ada beberapa tuh dalam tadi sudah disebutkan ya, dan surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma idin khasiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wa la yughni min ju'. Kalau kita kaji itu artinya ya Allah, itu di alam mahsyar itu dibagi dua menurut surat Al-Ghasyiyah. Orang yang wajahnya berseri-seri, lain seserian, lain berseri-seri, masih berseri, indah Pak, merasa bunga. Orang yang zaman dulu kelas kastrol, ya zaman dulu, gitu kan? Ada orang yang di sekitarnya dililit dengan ular. Ada orang yang berjalan di alam mahsyar itu menuju alam sirat itu apa? Ada yang melangkah, ada yang sambil berenang dengan keringatnya
ada yang lidahnya menjulur dan digunting, ditarik-tarik. Ada juga yang merangkak kayak ular, tapi di bawahnya adalah timah yang panas. Itu gambaran-gambaran di akhirat, di alam mahsyar. Apa itu? Perbuatan apa seperti itu? Percontohan seperti apa? Ya kalau dibahas begitu, wah ini nggak bakal cukup waktunya. Makanya itu 10 alam. Kita balik saja ya. Pertama alam ruh. Kedua alam ruh itu alam roh mahfud ya, alam ruh. Kedua alam rahim, alam kandungan. Ketiga alam dunia. Keempat alam barja atau alam kubur. Kelima alam ba'as, alam bangkitan. Keenam alam mahsyar. Ya. Ketujuh alam sirwah, ya. Kedelapan alam mizan. Sirat itu jembatan. Kedelapan alam mizan. Mizan itu timbangan. Ke-9 dan ke-10 surga dan neraka. Kalau dibahas satu-satu, ya, sampai 3 mingguan. Wah, ya. Masing-masing alam. Ini karek ge. Alam kubur ge can anggeus. Ya, ke alam mahsyar ge karek udang ngungkul. Karek kawas tau ge sing balalentung ya. Nah gitu ya. Begitulah. Cuma ringkasan aja, tapi begitu aja intinya gini lah. Begitu dan begitu jadi bingung ya. Begini aja. Kita ambil kesimpulan, setiap manusia harus percaya dengan keimanannya bahwa yang betul-betul bahwa hari akhirat itu ada. Ya. Apa itu hari akhirat? Tempat pembalasan yang buruk, yang mendapatnya itu adalah pahalanya atau mendapatnya dengan berarti kelakuannya buruk di dunia ini, beramal jelek berarti mendapatkannya neraka. Gitu aja intinya. Kesana kalau kita berbuat baik, beramal soleh di dunia ini, kita mendapatkan balasan dengan surga. Harus yakin. Lamun teu yakin mah moal mun urang digawe kumaha sih? Yakin. Kunaon bisa urang yakin yo gawe itu semangat. Da sebab beunang gaji. Ku manusia we sabulan digaji. Kaburangan oge. Kaburangan. Oh, benda. Tapi ku Allah bari digaji asupkeun kana surga. Percaya tuh. Nah, ayo. Nah, kumang kewe di surga mah teu kudu salat hungkul, salat dulu makanan neraka. Cacak. Naon cacak. Bahasa Indonesia cacak naon, Pak? Bukan cacak. Aduh. Cacak. Apalagi orang yang tidak melakukan sholat, pastinya juga panjang tinya masuk neraka. Orang yang melakukan sholat juga kalau bisa dia lalai tetap juga masuk ke neraka, tapi bakal naik lagi ke surga karena ada keimanan dalam dirinya. Ya, sekian ya. Nanti kalau misalnya ada kekurangan karena saya itu bahasanya jadi mendadak itu bahas ya. Kirain nggak jadi Pak. Gitu ya. Kirain nggak jadi. Ya. Nyungker waktu lah 5 menit ya. Dengar keadaan. Beri. Ulah kayak pertanyaan di mah kewe ke mun gaji di ditu tah. Ya, khusus waktuna. Duh. Nah, ya, syukran. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan teruskan jelas genapnya. Kita lanjutkan. Jadi intinya tadi, bila kita beramal baik sudah jelas balasannya adalah surga. Kita beramal buruk atau jelek balasannya sudah jelas. Dengan sungguh-sungguh kita meyakini bahwa balasannya itu adalah neraka. Dan alam selanjutnya, alam kita berfase adalah alam itu ada 10. Kita berada dalam alam yang ketiga. Ke sana yaitu kita adalah alam barzakh. Melalui alam-alam saja dalam berarti ada 7 lagi. Nanti kita ke depan lagi kita bahas bersama atau kaji bersama. Kita sharing aja ya, sambil nanti mah kalau ada acara-acaranya agak inilah sharing seperti apa nanti. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti, campur aduk, campur sari ya mohon dimaafkan. Dan ada gimana tuh Pak Amin tuh balero ya hari kumahnya gitu kayak lah. Jadi nanti kita agendakan lagi, mungkin ini karena secara kebetulan dan secara singkat tadi menghubunginya tadi pada asar. Jadi kirain gak jadi Pak Amin tuh ya, makanya hal aja gitu ya. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.